warahmatullahi wabarakatuh. Hello manuskripers, sobat pecinta manuskrip. Saya Yunita Hikmatusaniah dari 6A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kodikologi di program studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Mida Fadlan M. Hum. Enjoy the video! Indonesia, negara yang memiliki segudang kekayaan alam, budaya, hingga sejarah. Berbicara tentang budaya, Indonesia memiliki begitu banyak peninggalan budaya. Salah satunya adalah manuskrip atau naskah kuno. Naskah merupakan salah satu bentuk khazanah budaya yang mengandung teks tertulis mengenai berbagai informasi, pemikiran, pengetahuan, sejarah, adat istiadat, serta perilaku masyarakat masa lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa filologi merupakan cabang ilmu yang menjadikan naskah atau manuskrip sebagai objek utama kajiannya. Akan tetapi, telaah filologi sesungguhnya hanya bisa menyentuh naskah dari segi teksnya. Padahal, selain teks dalam naskah, juga terdapat komponen lain yang perlu diperhatikan, yakni menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan fisik naskahnya, seperti alas naskah yang digunakan, sejarah dan asal-usul naskahnya, cap kertas atau watermark, kolofon, dan aksara. Berbagai informasi berkaitan dengan fisik naskah ini yang nantinya akan turut menentukan arah kesimpulan yang dibuat, menyangkut asal-usul dan sejarah naskah secara keseluruhan. Nah, hal-hal tersebut dapat kita temukan dalam ilmu kodikologi. Kata kodikologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin codex yang dalam konteks pernaskahan Nusantara diterjemahkan menjadi naskah. Dengan demikian, kodikologi berarti ilmu tentang pernaskahan yang menyangkut bahan tulisan tangan ditinjau dari berbagai aspeknya. Kodikologi adalah ilmu yang secara khusus menangani masalah fisik naskah dan fokusnya adalah mengkaji naskah lama yang mengandung tulisan kuno. Sebagaimana halnya filologi, kajian kodikologi juga pada awalnya berkembang dalam konteks kajian teks-teks Latin dan Yunani yang kemudian dikembangkan dalam kajian teks abad pertengahan. Kendati objek kajian kodikologi mengandung teks, tapi fokus utama kodikologi itu sendiri sesungguhnya adalah fisik naskahnya dan tidak terlalu berkaitan dengan teks yang terkandung di dalamnya. Untuk itulah, kodikologi juga dapat disebut sebagai arkeologi naskah. Di Nusantara, kajian kodikologi juga mendapat perhatian yang cukup signifikan dari sejumlah sarjana, baik yang memfokuskan pada alas naskah yang digunakan maupun pada hal-hal lain yang terkait dengan fisik naskah. Nah, cakupan kajian kodikologi pada dasarnya cukup luas, sehingga memungkinkan para peneliti naskah untuk secara mandiri melakukan kajian kodikologis tanpa selalu harus masuk pada kajian teksnya itu secara langsung.
Di antara cakupan kajian kodikologi tersebut adalah berkaitan dengan teknik penjilitan naskah, bahan yang digunakan untuk membuat naskah, seperti papirus, kertas Eropa, daluang, lontar, bambu, perkamen, tanah, karas, dan pudak. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi peracikan tinta, marginalia, iluminasi, sejarah dan asal-usul naskah, skriptorium naskah, perdagangan naskah, fungsi sosial naskah, upaya dokumentasi atau katalogisasi naskah, tentang penyalin naskah yang bekerja memproduksi naskah dalam jumlah besar, dan lain-lain. Dengan memperhatikan luasnya cakupan kajian tersebut, maka tidak berlebihan kalau kodikologi dapat kita sebut sebagai bagian dari kajian sejarah kebudayaan. Karena melalui telaah kodikologis ini, seseorang sangat mungkin melakukan rekonstruksi sejarah dan asal-usul budaya pernaskahan pada periode tertentu. Lalu, apa pentingnya melakukan kajian kodikologi? Yang pertama, yaitu untuk mengetahui tradisi penulisan dan penyalinan naskah di suatu koleksi. Yang kedua, yaitu untuk memahami aktivitas penulisan dan penyalinan naskah. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik sebuah koleksi naskah. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui fungsi sosial naskah. Dan tentunya masih banyak lagi. Oh iya, selain itu, manuskripers harus tahu nih fakta tentang naskah. Jadi, naskah itu bisa kita kaji dari berbagai aspek keilmuan loh. Apa saja keilmuan itu? Yang pertama ada filologi, kemudian ada kajian sejarah, bisa juga kita kaji dengan ilmu arkeologi, dan yang pasti kodikologi, serta paleografi. Nah, manuskripers, sampai saat ini hasil penelitian kodikologi sudah cukup banyak loh. Berikut ada beberapa contoh hasil penelitian kodikologi. Seperti Maria Indra Rukmi, yang mana dia ini fokus pada pembahasan skriptorium naskah pada abad ke-19 yang ada di Algemene Secretary. Kemudian François de Horst, dia berfokus pada bagaimana kodikologi dalam dunia Islam. Lalu ada Ali Akbar dengan karyanya Tradisi Lokal, Tradisi Timur Tengah, dan Tradisi Persia India, yaitu mushaf-mushaf kuno di Jawa Timur. Kemudian ada karya Teddy Permadi yang berjudul Naskah Gulungan Koleksi Cagar Budaya Candi Cangkuang. Ada karya Aditya Gunawan dan karya Annabel Tehgalop, serta masih banyak karya-karya lainnya. Di era modern ini, dalam rangka melestarikan manuskrip-manuskrip atau naskah kuno, maka dilakukan upaya berupa digitalisasi naskah. Adanya digitalisasi naskah diharapkan mampu untuk memudahkan para generasi milenial untuk bisa membaca manuskrip-manuskrip tersebut dengan mudah dan nyaman. Nah, hasil dari digitalisasi naskah tersebut bisa kita lihat di beberapa situs, seperti Dreamsea, IAP The British Library, Perpustakaan Nasional, dan beberapa situs digital lainnya. Teman-teman, dari sini bisa kita ketahui bahwa tujuan utama kodikologi yaitu mengulas bagaimana manuskrip bisa hadir pada masa itu. Menarik bukan? Save Our Manuscript, menatap masa depan, merawat masa silam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.